Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara menghitung pH larutan garam. Larutan garam dari hidrolisis garam ya. Kan sebelumnya sudah saya bahas tentang hidrolisis garam. Ada hidrolisis garam yang sebagian, total, dan tidak terhidrolisis. Semoga kalian masih ingat kalau yang menonton video yang sebelumnya. Nah, di sini adalah cara perhitungannya, karena kan larutan garam itu pasti terbentuk kan. Nah, pertama itu jika garamnya terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Ingat, untuk hidrolisis garam yang menang itu adalah yang kuat. Jadi, kalau garamnya berasal dari asam kuat dan basa lemah, otomatis garamnya adalah bersifat asam, ya kan? Karena dari asam kuat, basanya yang lemah. Nah, kation dari garam mengalami hidrolisis. Kationnya ya, yang positifnya, muatan positifnya. Nah, ini NH4Cl dan NH4 2 kali SO4. Contohnya. Nah, nanti kalian tinggal hitung pH-nya dengan rumus ini. Rumus konsentrasi H+. Nah, konsentrasi H+ ini sama dengan akar KW per Kb kali konsentrasi kationnya. Nanti nih yang kation ini NH4 kalau di sini ya. Nah, nanti KW-nya dari mana? KW-nya itu selalu 10 pangkat min 14. Kb-nya adalah tergantung senyawa basa lemahnya. Tiada nilainya masing-masing. Nah, untuk kationnya, nanti kalian tinggal jabar dari konsentrasi si garam-garam ini. Gitu ya. Atau, misalkan kalau di soal diketahuinya KW dan KB, berarti kalian pakai rumus yang ini. Tapi, kalau di soal yang dikasih tahu langsung ketetapan hidrolisis, KH, nanti kalian pakai rumusnya yang ini, konsentrasi H plusnya. Akar KH dikali si kation garamnya. Nah, nanti untuk cari pH seperti yang pH larutan asam basa, tinggal min log H+, gitu ya. Nih contohnya, contohnya nanti. Ini untuk jelasin yang ini dulu. Nah, sekarang saat garamnya bersifat basah. Nah, kalau garam bersifat basah, berarti apa? Kalian ingat nggak kalau larutan asam dan basah? Saat larutannya asam, kita menggunakan konsentrasi H+. Tapi saat larutannya basah, kita akan menggunakan konsentrasi OH-. Nah, saat garamnya bersifat basah, yang dicari terlebih dahulu adalah OH-. Tentunya karena sifatnya adalah basah. Saat basah, ini berarti berasal dari asam lemah dan basa kuat, makanya garamnya garam basah. Nanti yang dipakai adalah anion dari garamnya. Anion tuh berarti apa? Anion itu konsentrasi ion negatif dari garam-garamnya. Berarti kalau di sini Cn-nya dan CH3CO- yang dipakai nanti tergantung soalnya. Intinya anionnya. Jadi saat tadi bersifat asam, yang dipakai adalah konsentrasi kation H+, konsentrasi muatan positifnya dari si garamnya. Nah, kalau dia basah, yang dipakai adalah anionnya, anion dari garam. Ion negatif. Nah, nanti kalau yang diketahui KW per KA, ini sama ya rumusnya langsung OH-, konsentrasi OH- sama dengan akar KW per KA kali anion. Kalau yang diketahui KH, hidrogen, nanti langsung pakai rumusnya yang ini. OH- sama dengan akar KH kali anion. Nah, yang ditanya biasanya kan pH. Tapi karena dia OH-, tentunya yang didapatkan terlebih dahulu adalah POH. Jadi nanti min log OH-. Baru nanti kan dapat POH. Baru kita cari pH-nya dari pH sama dengan 14 min POH gitu ya. Nah, ini saat kalau garamnya sama-sama dari asam lemah dan basa lemah. Nah, kalau ini rumusnya udah pasti ya. Kalau sama-sama lemah, rumusnya adalah
konsentrasi H plus sama dengan akar KW per KA per KB. KW kali KA per KB. Akar KW kali KA per KB. Nah, ini nggak boleh dibalik ya. KB di atas atau KA-nya di bawah itu nggak boleh dibalik. Kecuali nilai KA dan KB-nya sama gitu ya. Karena KA dan KB itu biasanya nilainya beda. Nah, nanti udah dapat ion H plus-nya, konsentrasinya, kita langsung masukkan ke pH-nya, min log H plus, gitu. Nah, sifat garam yang keempat, itu saat garamnya berasal dari asam kuat dan basa kuat. Nah, kalau sama-sama kuat, pH-nya otomatis netral, 7 ya. Nah, ini contoh yang pertama. Soal 1. Hitunglah pH larutan garam di bawah ini. Larutan NaF 0,02. Nah, kalian harus tahu dulu nih kalau ada soal seperti ini. NaF itu berasal dari apa? Nah, Na berasal dari NaOH, berarti basa kuat. F berasal dari HF, asam lemah. Nah, berarti dia sifatnya apa? Yang kuat yang menang. Berarti sifatnya adalah nanti basa. Nah, terus kalau basa yang dipakai adalah anionnya. Anion dari garam. Berarti F-. Anion kan muatan negatif ya. Nah, cara cari konsentrasi anionnya dari mana? Dari si konsentrasi garamnya. NaF menjadi terionisasi menjadi Na plus F-. Nah, di sini 0,02 koefisiennya semuanya 1, sudah setara, berarti F-nya juga 0,02 molar. Nah, disederhanakan. Ingat kalau udah masuk untuk mencari pH dan ada akar-akar, ini harus dijadikan 10 pangkat min ya. 0,02 dijadikan 10 pangkat min, jadinya 2 kali 10 pangkat min 2. Masukin deh ke rumusnya, karena KA-nya udah ada kan? Nah, kalau kalian bingung, ini dari mana gitu, kalian tinggal lihat aja clue dari KA dan KB-nya. Itu senyawanya biasanya clue ya, kayak gini KAHF. Oh, berarti ada yang mengandung dari HF nih gitu. Nah, yang ada F-nya cuma yang A ya, berarti HF ini untuk si A gitu. Udah deh kita masukin KW-nya 10 pangkat min 14 di sini ya. KA-nya ini 2 kali 10 pangkat min 4. Ini F-nya 2 kali 10 pangkat min 2. Nih 2-nya bisa dicoret. 4 dicoret, sisa 10. 10 kali 10 pangkat min 2. Dijumlah ya kalau dia sejajar. Pangkat min 12. Akar itu berarti pangkatnya dibagi 2. Berarti 10 pangkat min 6. Udah deh, POH-nya min log OH min. Berarti min log 10 pangkat min 6. POH-nya adalah 6. pH-nya tinggal 14 min POH. Berarti pH-nya 8. Benar nggak pH-nya 8 itu bersifat basa? Benar ya, sifat basa itu lebih dari 7. Sekarang yang kedua, larutan NH4 2 kali SO4, amonium sulfat. 0,1. Nah, ini di clue-nya KB. KB-nya yang lemah. NH4OH berarti ini SO4-nya berasal dari asam kuat ya. Dari asam kuat H2SO4 dan si NH4OH. Nah, kita uraikan dulu nih, ionisasikan dulu untuk kita dapat kationnya ya kan. Kalau sifatnya asam, nanti di sininya adalah kationnya. Ini kita jabar NH4 2 kali SO4 menjadi 2 NH4 plus SO4 2 min. Kenapa di sini 2? Karena ini lihat ya, ini yang dikasih kurung, koefisiennya berarti 2. Ini konsentrasi senyawa garamnya, larutan garamnya 0,1, saat kali 2 jadi 0,2. Dikonversi jadinya 2 kali 10 pangkat min 1. Kita masukkan deh ke rumusnya. Ke rumus konsentrasi ion H+, KW per KB, kali kation. Kationnya adalah ini. 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 kali 2 kali 10 pangkat min 1. 5 sama 14
Yang 5 habis, ini sisa 9. Min 9 kali min 1, min 10. Ini duanya tadi tetap ada. Akar 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini boleh dihitung akar 2 berapa. Kalau nggak salah akar 2 itu 1, sekian ya, 1,14 atau 1,12 gitu. Nah, itu boleh kalian hitung, boleh juga kalian tetap bentuk seperti ini. Nah, nanti tinggal lanjut ke pH-nya. Min log H plus min log akar 2 kali 10 pangkat min 5. Berarti 5 min log akar 2. Gitu. Benar nggak sifatnya asam? Benar ya, karena kurang dari 7 itu sifatnya asam. Lanjut ke yang ketiga. Maksudnya yang C. Nah, yang C itu NH4CN 0,01. Nah, kalian lihat nih di sininya. Oh, adanya Ka. Berarti Ka-nya lemah. Berarti ini tuh dari basanya lemah juga ya. Lihat nih di sini. NH4 tuh mengandungnya yang ini. Berarti sama-sama lemah. Oh, kalau sama-sama lemah, rumusnya adalah konsentrasi ion H+ sama dengan akar KW kali Ka per Kb. Ka-nya selalu di atas ya. Tinggal masukin. Kalau kayak gini, KW-nya masukin 10 pangkat min 14, Ka-nya 10 pangkat min 10, Kb-nya 10 pangkat min 5. 5 sama 14, habis yang 5, 9 sisa. 10 pangkat min 19. Ini boleh ya, koma gini tuh boleh. 10 pangkat min 9,5. Min log 10 pangkat min 9,5. pH-nya adalah 9,5. Berarti ini sifatnya cenderung basah, walaupun dia sama-sama lemah gitu. Sekarang yang D, KNO3. Nah, lihat nih, yang ada K-nya ada nggak sih di sini? Oh, nggak ada. Diketahui berarti dia kuat gitu. NO3 yang mengandung NO3 ada nggak? Nggak ada juga. Berarti mereka sama-sama kuat. Nah, kalau sama-sama kuat, garamnya garam netral. pH-nya adalah 7 gitu ya. Nah, sekarang lanjut contoh soal nomor 2 ya. Jika 50 ml larutan KOH 0,5 molar dicampur dengan 50 ml larutan CH3COH 0,5 molar. Hitung pH campuran garam yang terbentuk. Nah, di sini ketahui Ka, berarti asam. Asamnya yang lemah. Berarti ini ya yang lemah. Nah, ada juga soal tidak langsung dikasih tahu kayak gini konsentrasinya. Tapi kalian cari sendiri konsentrasinya. Sensasi garamnya. Kalau ini kan masih mentahan ya, antara si basa dengan asamnya direaksikan. Caranya kalian harus pakai reaksi seperti ini. Nah, cara pertama adalah mencari mol masing-masing. Nah, ini boleh langsung dalam bentuk mol, boleh dalam bentuk milimol. NKOH-nya 0,5 kali 50, 25 milimol. Yang asam asetat 0,5 sama 25 milimol. Terus kita reaksikan CH3COH plus KOH menjadi CH3COK plus H2O. 25, 25 ini kan udah setara ya, sama-sama koefisiennya semuanya 1. Berarti yang terbentuk pun 25. Ini juga. Nah, yang terbentuk ini ya, garam CH3COK, kalium kalium asetat. Nah, ini garamnya nih yang terbentuk. Nah, ini kan masih dalam bentuk mol. Kita harus dalam bentuk konsentrasi M besar. Mol per volume total. Nah, molnya yang ini, mol garam 25. Volumenya adalah di jumlah 50 tambah 50, 100. Ketemulah hasil konsentrasinya, 25 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini punya si garam. Sedangkan nanti untuk mencari ion H plus si garam ini kan pakai yang anion ya, yang ini. Nah, disetarakan dulu, ketemu seperti ini. Lalu kita masukkan ke sini. Karena basanya yang kuat, berarti yang menang basa. Masukkanlah 14, ini min 5, ini sesuai. Hasilnya 5 kali 10 pangkat min 5,5. Karena ini basa kuat, berarti nanti hasilnya POH dulu. Min log OH min 5 kali 10 pangkat 5,5 min 5,5. 5 maju ke depan 5,5 min log 5. Tinggal cari pH-nya gitu. Nah, ini saya agak cepat karena videonya hanya 15 menit ya.
Nah, untuk contoh soal ini hanya sampai sini. Nanti kalau ada pertanyaan, tolong ditanyakan karena ini ada di soal ujian ya. Pokoknya ini pasti saya keluarkan. Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.